Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauziah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif pada tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotik. Analisis framing. Framing artinya pembingkaian, yang berasal dari kata frame, yang berarti bingkai. Framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Dalam penelitian komunikasi, analisis framing telah banyak digunakan oleh para peneliti, terutama untuk mengkaji berita dan jurnalistik terkait perannya dalam membentuk interpretasi media tentang realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak. Menurut Enman dalam Erianto 2019, framing adalah seleksi realitas yang membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam sebuah teks komunikasi. Bagian yang menonjol dalam sebuah teks berita membuat aspek tertentu menjadi lebih mudah diingat dan bermakna bagi khalayak. Contoh artikel jurnal yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintahan Terkait COVID-19 di Media Online. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pemberitaan mengenai gugus tugas penanganan COVID-19 di ketiga media online edisi 20 hingga 23 Maret 2020. 4 tahap framing Edman mencakup define problem, diagnosis, make moral judgment, dan treatment recommendation. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert Enman dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa define problem dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menggandeng para influencer dinilai bukan pilihan yang tepat. Diagnosis ditunjukkan dalam bentuk sikap acuh para generasi milenial dalam menanggapi pandemi COVID-19. Make moral judgment dalam bentuk penegasan bahwa para influencer tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara. Dan treatment recommendation yang ditawarkan adalah pemerintah membekali influencer pemahaman yang kuat terkait COVID-19 sebelum menjadi mediator penyampaian pesan bagi milenial. Media online merupakan ruang publik yang dianggap penting sebagai rujukan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat, sehingga pemberitaannya diharapkan bisa objektif dan mendidik. Yang selanjutnya yaitu analisis naratif. Narasi berasal dari kata Latin yaitu nare, yang artinya membuat tahu. Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk memberitahu suatu peristiwa. Analisis naratif membuat narasi dengan disadari atau tidak, menyusun narasi terhadap tahapan atau struktur tersebut yang berguna untuk menganalisis suatu narasi terhadap penelitian komprehensif. Teori naratif merupakan teori yang membahas tentang perangkat dan konvensi dari sebuah cerita. Cerita yang dimaksud bisa dikategorikan fiksi atau fakta yang sudah disusun secara berurutan. Hal ini memungkinkan khalayak untuk terlibat dalam cerita tersebut. Narasi harus dibedakan dengan deskripsi. Jika deskripsi merupakan bentuk wacana yang menggambarkan objek dengan sedetail-detailnya, sehingga seolah-olah objek tersebut seperti berada di depan kita, maka narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menceritakan sesuatu kejadian atau peristiwa, sehingga seolah-olah kita bisa melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Sebab itu, unsur penting pada sebuah narasi adalah unsur perbuatan dan tindakan. Unsur lain dari narasi adalah plot. Plot adalah basic dari semua unsur yang terdapat dalam narasi karena menggambarkan dari jalannya sebuah cerita. Manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu contoh artikel jurnal penelitian analisis naratif yang berjudul Analisis Naratif pada film dokumenter Alkina Mokie produksi Watchdog.
Penelitian tersebut dilakukan dengan mengobservasi alur film dokumenter Al-Kinemokia menggunakan teori analisis naratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti secara rinci menganalisa narasi yang dimunculkan dalam film tersebut untuk mengetahui secara detail peran tokoh apa saja yang dimunculkan dalam film dokumenter Al-Kinemokia. Hasil dari penelitian ini adalah film dokumenter menampilkan beberapa tokoh yang berjuang menuntut kenaikan upah kerja mereka. Lalu, dalam film ini dimunculkan konflik-konflik yang terjadi di penambangan emas milik PT Freeport, seperti penembakan gelap yang membunuh para pekerja dan juga warga Papua yang berada di sekitar wilayah penambangan. Yang terakhir yaitu analisis semiotika. Semiotik adalah ilmu tentang tanda. Ada 3 elemen penting dalam kajian semiotik, yaitu pertama, tanda. Tanda didefinisikan sebagai sesuatu yang mengacu pada objek, peristiwa, proses, dan sebagainya. Tanpa tanda, sebuah objek, peristiwa, proses, dan sebagainya tidak akan pernah dijelaskan. Yang kedua, kode, yaitu sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dikenali. Dan yang ketiga ada kultur, di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Contohnya ketika kita berteriak anjing pada orang Jepang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kata anjing tidak akan berfungsi untuk dia. Sistem penandaan atau signification dari Ferdinand de Saussure. Saussure mengatakan bahwa semiotik mempelajari bagaimana sistem penandaan berfungsi dan bagaimana cara kerjanya. Bagi Saussure, tanda merupakan relasi antara a sound image atau suara, tampilan fisik, atau yang disebut sebagai penanda dan konsep atau petanda. Hubungan antara penanda dan petanda adalah hubungan yang bersifat arbitrer. Selain itu, hubungan antara penanda dan petanda tidak dapat dipisahkan satu sama lain, layaknya dua sisi mata uang. Orders of Signification, denotasi, konotasi, dan mitos dari Roland Barthes. Dalam semiotik Barthes, denotasi dan konotasi merupakan levels of representation atau levels of meaning, atau tingkatan representasi atau tingkatan makna. Inilah yang disebut sebagai orders of signification atau urutan penandaan. Denotasi merupakan sistem signifikasi atau penandaan di tahap pertama. Di tahap ini semua tanda terdiri dari penandaan dan petanda seperti yang dijelaskan oleh Saussure, sedangkan konotasi berada di tahap kedua yang menggunakan tanda denotatif atau penandaan dan petanda sebagai penanda baru yang melekat padanya suatu petanda. Mitos tidak terjadi dengan begitu saja atau alamiah, namun ia terbentuk sebagai sebuah pilihan sejarah. Bagaimana di dalam sejarah itu sendiri, segala sesuatu akan berubah karena politik dan gejolak-gejolak tertentu sesuai dengan konteks sosialnya. Akibat sifatnya yang tidak alamiah itulah yang membuat mitos memiliki sistem atas nilai-nilai tertentu, di mana pada kemunculan petanda-petanda konotasi atau fragmentasi ideologi menyusun wacana mitos selalu terdapat nilai-nilai tertentu yang harus ditelusuri kandungannya dalam bentangan sejarah. Contoh artikel jurnal pada analisis semiotik yang berjudul Pesan Kreatif Iklan Televisi Ramadan 2017. Analisis isi iklan bahagianya adalah bahagiaku. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada saat Ramayana mengeluarkan iklan bertema bahagianya adalah bahagiaku ini dengan arti sebagai pesan menunaikan ibadah puasa. Kebiasaan tahunan menjelang lebaran pun juga kembali hadir. Kebiasaan seperti sahur bareng, berbuka puasa bersama, tarawih ke masjid, berbelanja untuk hari lebaran seperti baju, kebutuhan rumah tangga, sampai ke hadiah untuk keluarga tersayang.
mengingat kebiasaan yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.